Sumber daya alam terbarui ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Apa saja sumber daya alam terbarui itu? Sumber daya alam terbarui antara lain air, udara, tanah, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita perhatikan satu persatu. Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup, di mana air memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama yaitu 3M, minum, makan, mencuci. Dan kita pasti membutuhkan untuk minum, makan, dan untuk mencuci. Jadi kalau makan itu untuk memasak makanannya, itu ya. Selanjutnya yaitu sarana transportasi. Jadi sarana transportasi yang menggunakan air yaitu perahu, ya. Iya. Jadi selanjutnya wisata atau rekreasi. Di wisata atau rekreasi ini ada waduk, pantai, dan kita bisa menikmatinya dengan pemandangan alam yang indah. Selanjutnya sebagai irigasi dan pengairan, jadi dimanfaatkan untuk di bidang pertanian. Yang kelima PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi di waduk-waduk itu biasanya mengalir ada turbin-turbin air yang nantinya bisa menggerakkan generator, di mana generator tadi bisa menghasilkan listrik. Selanjutnya yaitu udara. Udara bermanfaat bagi makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas. Dan tumbuhan selain memerlukan udara untuk bernafas juga sebagai digunakan untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, kalian tentunya sudah pernah tahu kan apa itu fotosintesis? Baiklah, sekarang akan saya lanjutkan. Udara yang bergerak dan berpindah tempat disebut angin. Jadi ketika kita ada di luar, tumbuhan bergoyang-goyang, tandanya ada angin yang atau ada udara yang bergerak. Selanjutnya, lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Jadi kalau angin itu adalah udara yang bergerak, dan atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Setelah udara, kita akan belajar tentang tanah. Nah, tanah adalah lapisan bumi bagian atas yang terbentuk oleh pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Jadi batuan, bahan-bahan organik itu apa saja? Ya daun-daun yang berjatuhan, akar yang sudah mati, itu akan terjadi pelapukan. Pelapukan itu hancur, itu ya. Dan dibantu oleh proses alamiah. Jadi alamiah tanpa bantuan manusia, itu ya. Kemudian tanah banyak dimanfaatkan untuk pertanian yang meliputi makanan pokok. Apa saja makanan pokok itu? Seperti padi, jagung, sagu. Selanjutnya palawija. Palawija itu terdiri dari apa saja? Iya, ada ubi-ubian, ada kacang-kacangnya. Nah, selanjutnya ada hortikultura. Nah, hortikultura itu meliputi apa saja? Jadi, hortikultura itu meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan.
Selanjutnya yang merupakan sumber daya alam terbarui yaitu hewan. Hewan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hewan liar, di mana mereka hidup di alam bebas dan dapat mencari makanannya sendiri. Selanjutnya, hewan piaraan, yaitu dimanfaatkan untuk kesenangan atau hobi. Apa contohnya hewan piaraan? Bisa kucing, bisa burung, kelinci, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu hewan ternak. Hewan ternak dikembangkan untuk bahan pangan. Apa contoh dari hewan ternak? Adakah yang tahu dari kalian? Iya, sapi. Sapi merupakan hewan ternak. Mengapa demikian? Karena sapi dapat diambil apanya? Daging, susu, dan kulit. Selanjutnya lagi adalah hewan ayam. Ayam juga bisa diambil telurnya, dagingnya, serta bulunya. Dan masih banyak hewan ternak yang lainnya yang ada di sekitar kalian. Yang terakhir yaitu apa? Tumbuhan. Tumbuhan ini meliputi 3. Yang pertama adalah hutan, di mana hutan merupakan area yang luas yang ditumbuhi beraneka ragam pepohonan. Jadi di hutan itu bermacam-macam, dan mereka juga tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh manusia, kecuali jika sudah dilakukan reboisasi. Jadi hasil hutan yang dapat kita manfaatkan antara lain kayu. Kayu itu apa saja ya? Ada kayu jati, kayu pinus, cemara, rotan, bambu, dan masih banyak yang lainnya. Tuh. Selain hutan, ada di bidang pertanian dan perkebunan. Pada bidang pertanian itu juga menghasilkan berbagai macam makanan pokok. Apa tadi makanan pokok? Ada padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, bawang, buah-buahan, dan lain sebagainya. Perkebunan bisa perkebunan jeruk, apel, teh, kopi, dan masih banyak yang lainnya. Kalian tentu tahu karena di Kota Batu ini termasuk pertaniannya yang nomor 1. Hasil perkebunannya juga bagus, gitu ya. Hutannya juga seperti itu. Hutan Kota Batu ada yang tahukah? Iya, hutan apa? Raden R. Surya yang ada di lereng Gunung Arjuna. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pelestarian SDA terbarui. Bagaimana sih cara pelestariannya? Yang pertama adalah dengan cara sistem tebang pilih. Jadi kita di hutan tidak boleh menebang pohon sembarangan, tapi harus kita tahu mana yang kita tebang terlebih dahulu. Jadi harus pohon yang sudah lebih tua. Kemudian menangkap ikan secara normal dan umum, tidak menggunakan bahan peledak atau racun yang bisa membunuh semua plankton-plankton yang ada di dalam air. Selanjutnya, menggali hasil tambang dengan memperhatikan buangan limbahnya. Jadi kalau kita setelah menggali hasil tambangnya, kita harus memperhatikan juga pembuangan limbahnya di mana, gitu ya. Tidak asal menggali tapi kita tidak memperhatikan limbahnya. Jadi nanti akan merusak lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu industri berwawasan luas atau berwawasan lingkungan. Nah, apa sih industri yang berwawasan lingkungan itu? Membangun kawasan industri jauh dari pemukiman penduduk serta
memperhatikan lingkungan hidup atau berwawasan lingkungan. Tidak asal mendirikan industri, tapi juga harus melihat lingkungannya seperti apa. Jika di daerah perumahan, ya jangan dibuat industri, tidak cocok. Seperti itu. Selanjutnya, studi AMDAL. Studi AMDAL ini harus kita lakukan sebelum mendirikan suatu industri atau pabrik atau pusat pertokoan ataupun gedung perkantoran. Jadi harus memperhatikan AMDAL-nya layak atau tidak, kira-kira mengganggu tidak lingkungan hidup di sekitarnya. Selanjutnya, selalu memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dalam segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya harus memperhatikan keseimbangan lingkungan.